Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin mustamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masih adab di dalam bersedekah di halaman 75. Halaman 75 poin kelima. Baik. Di antara adab bersedekah, yustahabbul ikhraju min afdalil mali wa ajwadihi. Yustahabbu, dianjurkan, disunahkan, al-ikhraj, mengeluarkan, min afdalil mal, dari paling utama harta, harta paling utama. Wa ajwadihi, dan paling bagus. Wa yajibu tajannubu ikhrajir radi'i fi sadaqatil wajibah. Dan wajib menjauhi atau tidak mengeluarkan yang rendah, yang jelek di dalam sedekah yang wajib. Wa yustahabbu fit tatawwu, dan dianjurkan juga mengeluarkan zakat yang bagus dari harta yang bagus dalam zakat yang sunnah, dalam sedekah yang sunnah. Jadi maksudnya dalam berinfak, bersedekah, keluarkanlah harta yang bagus. Jangan yang diberikan kepada orang lain itu yang jelek-jeleknya. Kita sudah nggak butuh, misalkan baru dikasih. Walaupun tidak mengapa kalau dalam sedekah biasa, selama itu dalam batasan layak. Kalau makanan layak makan, kalau pakaian layak pakai, itu nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah,
min thayyibati, yang baik, maka sabtum, apa-apa yang kalian usahakan dari usahamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa yang kami keluarkan bagi kalian dari dalam bumi. Wala tayammamul khabitha, wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk minhu dari. Jadi jangan pilih harta yang jelek. Tunfiqun, kalian infakkan, walastum, padahal kalian tidak ingin mengambil ini mengambilnya, illa antughmidu fi, kecuali kalian memejamkan mata saking buruknya. Jadi karena buruk, kita sendiri nggak mau melihatnya. Kalau makan, kita sendiri nggak mau memakan. Kalau pakaian, kita sendiri nggak mau memakai. Jadi jangan. Dan ingat, yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah. Makanya di sini ditutup dengan ayat wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid, bahwasanya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi hendaklah mengeluarkan sedekah itu dari harta yang bagus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian sukai. Baik. Keenam, yustahabu al-iksaru, dianjurkan untuk memperbanyak min shadaqatit tatawwu, dari sedekah yang sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzal ladzi yuqridu Allah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Nah, ini bukan berarti Allah mundur. Jadi sedekah dibahasakan dengan pinjaman.
Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasa yang lembut. Jadi orang yang berinfak diibaratkan meminjamkan kepada Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan janji. Seperti ketika kita diminta meminjamkan uang oleh orang lain untuk orang lain misalnya. Tolong pinjamkan dulu harta atau uang, nanti saya ganti. Kalau kita tahu orang yang berbicara itu orang baik, biasanya kita ridho memberikan pinjaman. Tolong pinjam dulu. Di sini bukan berarti Allah butuh, tapi kita yang butuh. Dengan pinjaman yang baik. Qardhan hasan. Kata para ulama, disebut pinjaman itu baik jika memenuhi beberapa syarat. Jadi pinjaman yang baik jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, niatnya baik. Pertama, niatnya baik. Yang kedua, kelapangan hati dalam berinfak. Karena ada orang yang niatnya tidak baik, hatinya tidak lapang. Yang ketiga, tepat sasaran. Jadi objek yang kita berikan kebaikan hendaknya tepat. Jangan kita memberikan sedekah pada orang yang tidak sholat. Kemudian tidak membatalkannya. Tidak membatalkannya baik dengan mengungkit-ungkit maupun menyakiti. Ya, jadi di sini beberapa ciri sebut pinjaman itu yang disebut pinjaman itu baik. Niatnya baik, hati lapang, tidak tidak ada berat dalam hati. Tepat sasaran, kemudian tidak membatalkannya, baik dengan mengungkit-ungkit maupun dengan menyakiti. Nah, ini disebut pinjaman yang baik. Jadi barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya lahu baginya, bagi orang tersebut.
ad'afan ad'afan katsira, dengan kelipatan yang banyak, minimal jadi 700 pahala. Wallahu, Allah yaqbidu, menyempitkan, wa yabsutu, dan melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, di sini ungkapan wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan, hendaknya jadi keyakinan kita. Kalau kita berinfak, tidak akan habis harta. Dan kalaupun kita tidak berinfak, harta itu tidak akan bertambah, tidak akan awet. Bahkan khawatir kalau kita pelit, justru oleh Allah disempitkan. Lihatnya. Jadi Allah memberikan kabar, Allah yang menyempitkan rizki dan yang melapangkannya. Artinya jangan kita hitung dengan matematik kita. Kalau saya punya duit segini, diinfakkan segini, nanti sisanya segini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqati" sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Ini lebih disebutkan lagi, yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wa qardullaha qardan hasana, dan dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan bagi mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka rezeki pahala yang mulia, yang banyak. Bagi mereka pahala yang mulia, ya. Itu surga. Kemudian dalam ayat yang lain, ini sudah kita bahas, ya, perumpamaan orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 100
Berarti 700. Itu minimal. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Bisa lebih dari itu. Karena wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, itu beberapa ayat. Ya. Kemudian dari hadisnya, oh ya, jadi hitung-hitungan sedekah bukan seperti ini. Misalnya kita infak 100.000 atau 10.000. Nanti akan Allah ganti 7 juta di dunia. Ya, misalnya saya infak 100.000 karena ingin dibalas dengan 70 juta secara kontan. Nah, itu nggak boleh niatnya kayak gitu. Sebagian ada yang seperti itu. Ini infak nanti akan kembali kepadamu segera. Ini yang namanya infak itu, biarkan dia berkembang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi." Tidaklah suatu hari dari suatu hari seorang hamba berada di pagi hari, illa malakani yanzilani, kecuali ada malaikat yang turun. Jadi setiap hari ada malaikat yang mendoakan. Apa doanya? Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu malaikat tersebut, salah satu dua malaikat tersebut, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah munfiqan, orang yang berinfak, khalafan, gantinya. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lainnya, Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah mumsikan, yang menahan hartanya, pelit, talafan, kerusakan. Ini malaikat mendoakan setiap hari. Makanya setiap hari itu harus ada kita infak, upayakan, walaupun sedikit. Baik. Kemudian yang ketujuh, yustahabu, dianjurkan dalam musuh hajatil fuqara'i wal masakin,
merasakan bagaimana kebutuhan orang-orang fakir dan orang miskin. Kita membayangkan bagaimana berada di posisi mereka. Dan ini cara pandang yang benar ya, dalam hidup. Melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, dari sisi dunia. Jadi kalau perkara dunia, lihat yang lebih susah. Bukan lihat yang lebih senang. Kalau perkara akhirat, lihat yang lebih rajin. Jangan beralasan dengan orang yang malas. Baik. Jadi dianjurkan untuk merasakan bagaimana kebutuhan orang fakir dan miskin. Wa a'ta'uhum, dan memberikan mereka qabla su'ali, sebelum mereka meminta. Jadi sebelum meminta, kita harus mengerti mereka butuh. Dan yang merasa kekurangan, jangan minta-minta. Usaha dulu. Jangan berpangku tangan kepada orang lain. Baik secara langsung maupun dengan isyarat. Jangan punya mental ingin diberi, ingin menerima. Wa idza kana yu'tihim minaz zakati, dan jika dia memberi mereka minaz zakati, berupa zakat, fala yalzamuhu ikhbaruhum anna dzalika minaz zakat. Maka tidak mesti kepadanya mengabarkan mereka, ikhbaruhum, mengabarkan mereka, anna dzalika minaz zakat, bahwasanya itu dari zakat. Nggak perlu dikasih tahu ini zakat ya saya. Kasih aja. Bal wala yustahabbu dzalik. Bahkan tidak dianjurkan hal itu. Terus bagaimana? Walahu daf'uhu bismil i'anati awil musa'adati. Dan hendaklah dia memberikannya, daf'uhu, memberikannya, bismil i'anati, atas nama menolong, awil musa'adah, atau membantu. Walahu tasdidu duyunihim wa fawatirihim al-mustahaqqati minaz zakat. Dan hendaklah dia membayarkan hutang mereka dan tagihan-tagihan mereka dari zakat. Kalau punya, membayarkan hutang orang lain itu hal yang bagus. Qala Al-Hasan rahimahullah, aturidu an tuqarri'ahu
Apakah engkau ingin merendahkannya, mencaci makinya? La tukhbirhu. Jangan engkau kabarkan kepadanya. Maksudnya kalau ngasih, ngasih aja. Wasu'il Ahmad rahimahullah. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah tentang seseorang. Yadfa'ur rajulu az-zakata ila rajuli. Seseorang memberikan zakat kepada orang lain. Fayaqul, dia berkata, hada minaz zakat. Awak sebut. Apakah dia berkata, ini zakat atau dia? Dia perlu ngomong nggak, ini zakat atau dia? Qala Imam Muhammad berkata, walima yubakkithu bihadzal qaul. Kenapa zakat tersebut, atau jangan sampai zakat tersebut menjadikan celaan baginya dengan ucapan ini? Yu'tihi wa yas. Hendaklah dia beri dan diam. Wa ma hajatahu ila an yuqarri'ahu. Dan apa perlunya dia untuk mencaci makinya? Maksudnya jangan sampai seperti itu karena hal tersebut bisa menyakitinya. Ya, jadi dikala kita memberi, beri saja. Kalau nanya misalkan, nih atas dasar apa memberi? Semoga jadi jariah buat saya. Terus, semoga bisa meringankan beban. Gitu. Kita kalau diberi oleh orang dan tahu orang itu orang baik, tidak pernah mengungkit dan sebagainya, kita terima, jangan banyak tanya. Lihat, tustahabus sadaqatu walau bil qalil. Nah, dianjurkan sedekah walaupun dengan yang sedikit. Walaupun dengan sedikit. Wala yang bagi dan tidak sepantasnya an yahtakiro al-muslim. Seorang muslim itu yahtakir, menyepelekan, menganggap hina. Syai'an, sesuatu, yukhrijuhu, yang dia mengeluarkannya, yang dia keluarkan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap sepele, sedekah yang sedikit. Kadang setan mengganggu. Kalau mau infak banyak, kata setan, jangan nanti kamu miskin. Tidak. Kalau sedekahmu sedikit, jangan, malu kan. Masa sedikit? Akhirnya tidak sama sekali.
Padahal tidak seperti itu. Wa bi khassah idza kana hadza wa maqduruhu. Dan secara khusus jika memang ini kemampuannya. Jadi kalau mampu sedikit ya sedikit silakan. Yang jangan sampai itu tadi, infak banyak tidak, infak sedikit tidak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal", barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, seukuran zarrah, khairan, kebaikan, yarah, dia akan melihatnya. Maksudnya dia akan mendapati pahala di akhirat nanti. Jadi jangan merasa sedikit dalam sedekah. Kemudian Allah juga berfirman, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina, yaitu orang-orang yang yalmizun, mencela al-mutawwi'ina, yang memberikan dengan sukarela. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman, fis shadaqah, dari sedekah, dalam sedekah. Ada orang yang dulu orang-orang munafik mencela kaum mukminin yang sedikit sedekah. Walladzina la yajiduna, dan orang-orang yang tidak mendapati, tidak punya illa jumdahum, kecuali kesanggupan mereka. Fayasquruna minhum, mereka menghina mereka, orang-orang munafik maksudnya. Maka sakhirallahu minhum, Allah akan menghina mereka, orang-orang munafik itu, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi jangan disepelekan. Kemudian hadis. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah neraka. Summa a'rada, kemudian beliau berpaling, wa syaha, dan berubah wajah. Summa qala ittaqun nar, summa a'rada wa syaha salasan, ketiga kali. Hatta dhananna, sampai kami sangka annahu yang duru ilaih, Nabi itu melihat neraka. Nabi terus berkata, ittaqun nar, seakan-akan
Nabi itu melihat neraka. Sampai Nabi wajahnya berubah, berekspresi. Lihat. Sumakal. Kemudian Nabi bersabda, ittaqun nar. Takutlah kepada neraka. Jagalah diri kalian dari neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan satu biji kurma. Faman lam yajid. Dan barang siapa yang tidak punya, fabi kalimatin thayyibah. Maka dengan ucapan yang baik. Ya. Jaga diri kita dari neraka, walaupun infak satu kurma. Jangan disepelekan sedikit. Apalagi banyak. Niatkan semoga infak sedekah saya ini menjadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Dan jika dia tidak punya, walaupun sedikit, lihat. Maka hendaklah dengan perkataan yang baik. Nggak punya harta. Maka tutur kata kita perbaiki. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf. Janganlah engkau merendahkan kebaikan. Syai'an sedikit pun. Walau an talqa akhaka. Walaupun engkau menemui saudaramu biwajhin talqin. Dengan wajah yang ceria. Ya. Kata-kata yang baik, wajah yang ceria, itu bagian dari sedekah. Dalam hadis yang lain, kita tidak mengganggu orang lain itu sedekah. Kita tidak mengganggu orang lain itu sedekah. Kita nggak bisa memberi, makanya sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Baik, ini pintu-pintu kebaikan. Rahmat dari Allah sangatlah luas. Jadi jangan disepelekan. Makanya di antara orang yang bertakwa disebutkan cirinya oleh Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yaitu yang berinfak fis-sarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan keadaan sempit. Kata para ulama, infak dalam keadaan lapang maksudnya ketika dia banyak harta, dia tidak sayang kepada hartanya. Dia infakkan.
Kemudian infak dikala sulit, maksudnya dia tidak menyepelekan infak walaupun sedikit. Baik. Kemudian nomor 9, afdhalus shadaqati, seutama-utama sedekah, ma yakunu fil awqatil fadilati, yang dilakukan pada waktu-waktu yang utama. Wal ahwalil fadilati, dan kondisi-kondisi yang memiliki keutamaan. Wa ma yakunu minha ala al-aqarib al-muhtajin, dan yang diberikan kepada kerabat yang butuh. Kepada kerabat butuh, saudara. Wa ala man ishtaddat hajatuhu, dan kepada orang yang sangat butuh, sangat urgent kebutuhan. Kal fakir, seperti orang fakir. Al-maq'ad, al-maq'adil ajiz, yang lemah, tidak bisa apa-apa. Wal yatim, kepada yatim, alladzi la yamliku syai'a, yang tidak memiliki apapun. Nah, ini sasaran. Jadi sedekah itu kepada keluarga dulu yang butuh. Kalau keluarganya kaya, nggak mesti prioritas. Kalau mereka lebih berkecukupan dari kita, justru kita yang ada hak, atau mereka yang harus memperhatikan kita. Kemudian fakir, kemudian yatim, orang-orang yang sangat butuh di sekitar kita. Wa min haitsun nau, dan dari sisi jenis, fa'afdhalus shadaqah, seutama-utama sedekah, bil mal, dengan harta. Ya, dengan harta. Alladzi taqsuru ilaihil hajatu, yang banyak butuh kepadanya. Bihasabiz zaman wal makan wal hal, melihat kondisi waktu, tempat, dan keadaan. Fahyanat yakunul afdalu shadaqah bin naqdi. Maka terkadang yang paling afdal sedekah itu dengan uang. Berbentuk uang langsung. Wahyanat bit ta'am, dan terkadang sesekali dengan makanan.
kama fil muja'at, sebagaimana dalam musim kelaparan. Butuh bahan makan. Wa ahyanan bil libas, dan sesekali dengan pakaian, kama fi hali syiddatil barad, seperti dalam keadaan sangat dingin. Jadi tergantung sikon. Ada orang misalkan kalau dikasih duit dipakai yang nggak jelas. Maka kita kasih makanan atau pakaian. Kemudian walima taqaddama fa innahu yustahabur hirsu ala sadaqati wal iksar minha, dan sebagaimana yang telah lalu, sesungguhnya dianjurkan untuk hirs, semangat, serius dalam bersedekah dan memperbanyak darinya. Fi ba'dil awqati wal amakin wal ahwali, pada sebagian waktu, tempat, dan keadaan-keadaan. Famin dzalik ma yali, di antaranya sebagai berikut. Al-awqatul fadilah, waktu-waktu yang utama seperti Ramadan. Kemudian wal ashrul uwal min Zulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini waktu utama untuk berinfak, bersedekah. Tapi jangan kemudian nanti aja menunggu. Jangan, kalau punya sekarang, sekarang. Maksudnya di kondisi ini lebih ditingkatkan. Karena kita tidak tahu kalau menunggu nanti masih hidup atau tidak. Ya. Kemudian al-amakinul fadilah, tempat-tempat yang utama seperti Mekah dan Madinah. Kemudian al-ahwalu lati tazdadu fiha al-hajir, keadaan-keadaan yang bertambah kebutuhan. Seperti al-awqat, awqatul hajah al-amah, waktu-waktu yang kebutuhannya meluas, umum. Seperti kelaparan, wazzalazil, sedang gempa bumi, bencana, wal hurub, dan peperangan. Nah, ini keadaan. Jadi kalau waktu di bulan Ramadan, tempat di Mekah atau Madinah, keadaan yang di sana sangat butuh, bencana. Nah, itu sedang terjadi bencana. Hanya di zaman sekarang banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk hal yang tidak baik. Maka kalau kita belum bisa mengatur keuangan,
Misalnya kita belum bisa mengatur keuangan pribadi, masih boros dan sebagainya. Jangan berani-berani mengatur keuangan umat. Nanti kita akan berpeluang untuk khianat. Dan ini berbahaya. Qala Allah Ta'ala berfirman, mubayyinan, dalam menjelaskan fadla sadaqati, keutamaan sedekah, fi aksari ma taqaddam. Falak tahamal aqabah. Sungguh kalian akan melewati aqabah, kesulitan. Kesulitan dunia ataupun akhirat. Arti asal aqabah itu gunung yang terjal, yang tinggi, yang tidak bisa dilewati kecuali oleh orang-orang yang serius. Kita akan melewati kesulitan di akhirat, termasuk di dunia. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah engkau apakah aqabah? Maksudnya apa kiat-kiat agar kita bisa melewati kesulitan itu? Apa caranya? Gimana cara? Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Au it'amun, memberi makan atau memberi makan fi yaumin dzi masghaba, pada hari kelaparan. Yatima, yaitu kepada yatim. Za maqrabah, yang memiliki hubungan kerabat, keluarga. Au miskinan, atau kepada miskin, za maqrabah, yang sangat butuh. Yang sangat butuh. Nah, ini bagaimana kita supaya tepat sasaran. Jangan sampai, karena ada sebagian orang yang dia baik sama orang lain yang sebetulnya dia nggak butuh, tapi dia menelantarkan yang semestinya dia bantu. Dan orang yang bersedekah juga harus lihat, ini orang kalau dibantu terus jadi berpangku tangan, maka dia bantu dengan cara yang lain, seperti misalkan diberi makanan. Kalau duitnya misalkan dia boros, baik, sampai poin 9 dulu. Insya Allah nanti sisanya kita teruskan di pertemuan berikutnya. Masih terkait sedekah. Tinggal kita sekarang praktikkan hal ini. Bersedekah kepada orang yang benar, terpercaya, amanah, dan jelas manfaatnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.